krisis, kerja keras, bagus gak saudara? Bagus. Rajin, saya tanya, bagus gak saudara? Sangat bagus. Pengalaman, bagus gak saudara? Bagus. Saudara, ada orang punya pengalaman di bank sebagai bankers, pengalaman pialang, pengalaman di hotel. Saya mau beritahu, kerja keras, rajin itu perlu. Pengalaman bagus sekali, tetapi yang kita miliki itu tidaklah selalu cukup untuk memperoleh ikan yang banyak. Wow, ketika Tuhan berbicara di hati saya, Tuhan bilang gini, lihat di musim ke depan, perhatikan dengan sungguh-sungguh gimana caranya perintah Tuhan supaya Anda dan saya bisa menikmati sekalipun di tengah masa krisis, sekalipun di tengah masa sukar. Saya berdoa semua jemaat Tuhan yang ada, yang melihat hari ini church online, semua hidupmu tetap bisa memperoleh ikan berkat yang melimpah. Amin saudara. Makanya Tuhan tuh ingin kita memperhatikan. Lihat, dia kasih perintah, dia nggak empati sama kerja keras. Seringkali kalau kita ngomong, aku udah kerja keras Pak Gembala, aku udah rajin, kurang apa lagi? Tuhan nggak empati dengan perkataan kerja keras, karena kerja keras bagus, rajin juga bagus, pengalaman juga oke. Tetapi Tuhan kasih perintah. Perhatikan perkataan Yesus. Dia waktu Simon mengalami krisis, ada 2 perintah. Menurut bagian Lukas pasal keempat, Tuhan kasih perintah apa? Ada 2 hal. Yang pertama, Tuhan berkata gini, kamu kalau tahu masa krisis, dimensimu mesti naik. Nggak cukup cuma kerja keras, nggak cukup cuma rajin, nggak cukup punya pengalaman. Nomor 2 hal, Tuhan berkata, nomor 1, engkau mesti belajar bertolak ke tempat yang dalam. Sama-sama katakan, 1, 2, 3, bertolak ke tempat yang dalam. Dan yang kedua Tuhan ngomong gini, dimensimu mesti naik untuk mengatasi persoalan itu, mengatasi krisis di tempat yang dalam itu, engkau harus tebarkan jalanmu. Saudara, seorang yang namanya David Jeremiah pernah berkata, jangan tunggu momen krisis terjadi dalam hidup Anda. Di masa ini Anda juga bukan cuma tunggu-tunggu saja, tetapi Anda dan saya mulai simpan semua perkataan Tuhan. Anda mulai berdoa terus untuk kemenangan, untuk kekudusan, dan untuk menyukakan hati Tuhan. Perintah apa Pak yang hari ini Tuhan ingin sampaikan dalam ibadah ini? Ada 2 perintah penting yang disampaikan lewat ayat ini. Bagaimana kita bisa menikmati dimensi yang baru di masa-masa ke depan. Berapa banyak ibu, bapak yang hari ini pengen di tengah masa krisis, Anda punya dimensi yang baru. Bisa lambaikan tangan Anda di rumah. Haleluya. Ada 2 hal. Nomor 1, Tuhan kasih perintah. Ingat, Simon harus bertolak ke tempat yang dalam. Pak, bertolak ke tempat yang dalam itu di mana? Nomor 1. Simon diperintahkan Tuhan, kau mesti bertolak lebih dalam, di mana saudara? Hadiratnya. Saya ingat beberapa minggu yang lalu, Gembala sampaikan, orang yang suka tinggal dalam hadirat